Masih dalam kebersamaan kita pada malam hari ini di Mario Teguh Super Show. Baik pemirsa, malam hari ini tadi kita sudah membahas mengenai topik berjudul madu dan racun. Dan tadi di awal Pak Mario juga sudah menyampaikan bahwa memang tidak semua yang manis itu madu dan tidak semua yang pahit itu racun dan tidak semua yang kita sukai itu baik untuk kita. Nah, sekarang di segmen kedua ini mungkin sebuah pertanyaan yang juga muncul adalah mengapa di media massa seringkali yang kita lihat justru banyak sekali berita mengenai mungkin orang-orang baik yang memiliki kebiasaan buruk dan berita ini laku. Bagaimana pendapat Pak Mario? Silakan Pak. Super sekali Mas Suli. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme sini ya. Kebiasaan buruk telah mencederai, melukai, bahkan mematikan banyak anak muda yang berbakat lebih banyak daripada penyakit. Perhatikanlah bagaimana media massa banyak berisi berita tentang orang-orang baik dengan kebiasaan buruk. Dan satu kebiasaan buruk yang terungkap bisa merusak karir seumur hidup. Penggalan kalimat pertama dulu. Banyak anak muda cedera, rusak bahkan mati karena kebiasaan buruk. Pernah dengar nggak ada orang berbakat sekali, hebat, terhormat, meninggal karena nabrak pohon, ngebut malam hari? Lalu kenapa kok beritanya tentang orang baik berkebiasaan buruk? Orang buruk berkebiasaan buruk tidak jadi berita. Orang baik yang ternyata berkebiasaan buruk jadi berita. Terutama kalau dia tipe yang muna. Sebelum terungkap dia bilang, aku mau istri yang soleha. Gitu. Atau aku tidak mau rezeki yang tidak halal. Gitu. Lalu terbongkar hal-hal tidak baik. Dan kalau karir itu dibangun sepanjang hidup untuk rusak karena terungkapnya celah, maka lebih baik kita berhati-hati. Karena peringatannya begini, tidak ada satu orang pun di ruangan ini atau yang nonton TV ini yang tidak punya kebiasaan buruk. Tidak ada. Oke? Kalau tidak terungkap berarti Tuhan masih menyayangi kita. Berarti masih diberi waktu untuk mengalahkan kebiasaan buruk itu. Jangan sampai Tuhan sudah merasa anak ini tidak bisa diberi waktu lagi. Bukankah kata-kata Tuhan dalam diberi waktu lagi itu ditangguhkan? Kan ada tuh hukuman yang ditangguhkan. Nah pada anak-anak muda baik super yang berkebiasaan buruk, hati-hati loh ya. Sebagian peringatan adalah peringatan terakhir. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak Mario. Pak Mario dan juga pemirsa di mana berada, kalau kita bicara mengenai kehidupan tentunya setiap orang pasti memiliki story, memiliki cerita Pak. Namun ada orang-orang yang memang karena pekerjaan, karena dia memiliki statute tertentu di masyarakat, apa yang mereka alami dalam kehidupan itu menjadi konsumsi publik. Dan pada malam hari ini kita ada kedatangan tamu Pak, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Super. Boleh kita undang ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Ashanti dan juga Aurel. Baik pemirsa, bersama kita Ashanti dan juga Aurel, silahkan. Terima kasih the famous Ashanti. Aduh, jangan gitu, kita yang And the, kehormatan diundang ke sini, Pak. and the lovely Aurel. Apa kabar? Baik. Super. So, kami mengikuti, melihat bagaimana media meliput Anda. Kadang-kadang lebih meliput kepada orang yang tidak suka daripada orang yang suka. Betul sekali. Ya. Mengapa kok ada orang nggak suka? Itu hidup kali ya. Iya. Hidup pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nggak semua orang ngelihat kita di TV, kita ngelakuin baik aja orang masih nggak suka, apalagi kita melakukan hal yang tidak baik gitu. Jadi saya anggap itu ya, itu hidup. Yang penting keluarga happy, Betul sekali. anak-anak happy. Anak-anak bahagia, saya baik, kita keluarga bahagia itu aja. Super sekali. Dan Aurel mengalami hal yang sama? Iya, malah kalau di sosial media, di Instagram atau di segala macam, aku paling banyak hatersnya. Oh iya? Iya, serius. Kenapa kira-kira? Nggak tahu ya, padahal aku udah padahal aku nggak pernah ngapa-ngapain. Selalu, maksudnya ngepost sesuatu tuh yang positif, nggak pernah yang negatif atau aneh-aneh. Cuman selalu aja orang ada aja yang ngatain gitu. Cuman ya udah kan sebenarnya ya terserah orang lah ya mau ngomong apa gitu, nggak pernah peduliin sih. Gitu ya. Kan pembenci itu kan fans yang sedang salah sikap.
Iya. Ya. Pembenci itu memperhatikan kita lebih daripada suami. Diperhatiin. Iya. Lebih tahu kita ya. Iya, Karena suami masih ngikutin tinggal terus. kita ditinggal rapat ya. Iya, benar, Di benar. DPR. Tapi haters itu ada terus. Mantengin istilahnya ya, mantengin terus. Betul sekali. Iya. Nah, jadi itu sebabnya kadang-kadang kita katakan kepada haters, you mencintai saya atau membenci saya ada di pikiranmu loh ya. Selamat ya. Itu kan? Tuh, dengerin ya. Iya. Iya, sebetulnya pembenci itu menyediakan satu ruangan di dalam pikirannya untuk kita. Ya. Jadi sebetulnya itu baik loh. Nah gini, kalau Anda dibenci, kira-kira mulai dari sekarang, setelah kita bicara sebentar walaupun belum banyak yang kita bicarakan, bahwa mereka itu memperhatikan kita lebih daripada orang yang mencintai kita, ya toh? Bahwa mereka menyediakan waktu, perhatian dan bahkan uang loh, pulsa, Pulsa, iya. ya toh? Untuk follow kita, untuk ngikuti, untuk stok gitu. Jadi apa yang harusnya kita katakan kepada mereka? Ya berterima kasih karena dia udah ngikutin semuanya, dia kepoin Instagram dia, udah pakai. Good. Mau Biarin. marah? Enggak, aku nggak pernah marah kalau dikata-katain juga. Pernah Om. marah? Enggak. Ashanti? Pernah. Namanya ibu kalau anaknya dikata-katain pasti nggak terima ya. Betul. Maksudnya kadang sih emosi, cuma lama-lama kata Mas Anang, kamu nggak usah dibaca deh gitu, maksudnya nggak usah dipikirin, udah anggap aja dosa kamu diambil sama dia, udah gitu aja mikirnya. Ah super. Apakah ada orang yang membenci Anda itu yang sebetulnya harusnya keluarga? Enggak, keluarga sih enggak. Semua baik. Semua baik, alhamdulillah. Tapi yang benci ya orang yang nggak kenal. Yang nggak kenal. Iya. Yang sudah kenal? Enggak, malah yang udah kenal pernah ada haters yang akhirnya jadi waktu itu dia nulis banyak gitu tentang saya, akhirnya dibalas sama ketua fans waktu itu, ketuanya geng ijo namanya, terus akhirnya kenalan sama saya dan sampai sekarang jadi fans gitu, Super jadi dekat, iya. Ya itu begini. Orang membenci kita, Orel itu ingat ya, orang membenci kita itu karena hidup kita baik. Nggak ada orang demikian kejam, keji hatinya membenci orang yang sedang susah. Ada orang susah, miskin, susah, sakit, jatuh, masuk got. Terus dibenci itu nggak ada. Nggak ada orang sejahat itu. Pasti orang itu membenci dua. Satu, orang yang memiliki yang tidak kita miliki. Kedua, bisa melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Betul. Berarti karena Orel bisa melakukan sesuatu yang mereka tidak tidak, lakukan. ya, Atau memiliki memiliki sesuatu ya. yang mereka tidak nggak punya. Nah, adil nggak gitu bagi kita yang dilahirkan di keluarga yang dikenal luas, keluarga artis, keluarga yang beradab gitu. Ada perasaan nggak adil nggak kepada pembenci yang hidupnya masih susah gitu ya? Ada perasaan seperti apa itu? Enggak sih, sebenarnya kan kehidupan orang, kalau menurut aku ya, semua aku anggap semua itu sama. Aku nggak pernah anggap orang itu kayak lo di bawah gue atau gimana. Aku nggak pernah kayak gitu Om. Jadi semua menurut aku semua sama. Semua aku temenin. Semua nggak ada aku pilih-pilih. Saya melihat itu. Tapi yang kata-kata saya tadi berarti orang yang membenci Orel karena dilahirkan di keluarga yang baik adalah orang-orang yang harus dikasihani. Yep. Bukan dibenci. Jadi kalau orang bilang, oh enak aja coba kalau lu bukan anaknya Anang, bukan anaknya Ashanti, lu jadi apa gitu toh? Iya, orang banyak banget bilang kayak gitu. Iya, terus Anda jawabnya? Ya, aku sampai sekarang aku masih coba membuktikan kalau omongan mereka itu nggak benar gitu loh. Aku nggak mau dibilang kayak gitu. Nah, Maunya itu capek dibilang nanti, boleh saya berikan masukan. gimana? Jangan buktikan mereka salah. Biarkan mereka menemukan sendiri pendapat mereka itu tidak baik untuk mereka. Yang penting Orel hidup sebaik-baiknya. Jangan sampai mereka Orel hidupnya gagal lalu mereka bilang, bener kan gua bilang apa? Jadi orang sebaik-baiknya sampai mereka suatu ketika ini 7 tahun dari sekarang mereka bilang,
Tuhan mohon maaf aku telah menghabiskan masa mudaku selama 7 tahun untuk membenci orang baik. Hampir dibilang tidak ada untuk nyanyi ya gitu. Padahal kalau lagi di rumah nyanyinya bagus sekali gitu, bener-bener bagus. Tapi kalau udah kayak di panggung udah kayak dia gimana gitu.